Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun kita berada, berjumpa kembali dengan kami di toko buku Immanuel, tempat dimana kita bisa hunting buku, bahkan juga bisa menikmati makanan minuman di kafenya. Ya. Nah, kita kembali masih bersama dengan saudara atau Bapak kita terkasih, pengelola dari toko buku Immanuel, Bapak John Shauta. Atau Samosir, Pak? Selamat jumpa kembali pemirsa Live Channel. Nah, kita masih membahas satu buku yang menurut kami ini sangat luar biasa memberkati, sehingga kami merasa bahwa tidak cukup hanya membahasnya sekali, dan ini pembahasan yang kedua dari buku ini. Sebuah buku yang ditulis seorang yang sangat dikenal ya sebagai pengkhotbah, bahkan juga sebagai teolog, John Piper. Judul bukunya ini Living in the Light, Money, Sex, and Power. Ini ngeri-ngeri sedap ini. Money, Sex, and Power. Ini merupakan hal yang sangat digemari oleh orang banyak, disukai, digemari, dan banyak orang jatuh ya di sini. Di sini. Ya, money, sex, and power. Ada orang yang hanya jatuh di money, ada yang jatuh di seks, ada yang di power, ada yang di tiga-tiganya. Ngeri itu ya. Ini yang lebih ngeri lagi. Itu yang Nah, lebih ngeri lagi tuh. kerusakan yang dibuat oleh orang itu lebih dahsyat lagi kalau dia punya ketiga-tiganya. Udah punya uang, punya kekuasaan, jatuhnya ujung-ujungnya kemana? Seks. Bahkan menghancurkan orang banyak lewat apa? Kekuasaan yang dimiliki. Nah, kalau orang sampai salah menggunakan ketiga hal ini, malapetaka yang terjadi dalam kehidupannya. Nggak tunggu nanti di hari penghakiman Tuhan. Di sini bisa mereka mengalami malapetaka yang besar. Nah, sekali lagi ini merupakan kelanjutan dari pembahasan kita dalam episode yang sebelumnya. Jadi ini menarik sekali, dan mari kita membuka hati dan pikiran kita sehingga kita bisa diberkati lewat diskusi ini. Sama-sama kita merenungkan setiap diskusi yang kita lakukan, dan kita menghidupi kebenaran yang disampaikan lewat setiap episode yang ada. Money, Sex, and Power. Apa yang kira-kira perlu ditambahkan dari pembahasan kita, Pak? Silakan Pak Saya John. ingat saya waktu yang lalu kita sudah bahas money dan seks ya. Ya. Jadi mungkin kita kali ini bahas Power. Power, Tapi kalau kekuasaan. ada yang mungkin kurang ya, mau ditambahkan lagi dari apa yang kita bahas sebelumnya terkait dengan money and sex, silakan Pak John. Gak jadi masalah. nggak jadi masalah ya. Boleh dipertebal lagi. Dipertajam. Oke. Waktu itu kita sudah bicara mengenai money, bahwa tidak ada yang salah dengan uang, tidak ada masalah itu sebenarnya dengan uang. Bahkan ketiganya sebenarnya money, sex, power itu semua dari Tuhan. Kenikmatan seks itu Tuhan yang ciptakan. Jadi tidak ada yang salah sebetulnya. Selalu kembali menjadi salah di kitanya biasanya, di manusianya, di orangnya. Saya ingat kita bahas di pertemuan yang lalu adalah kita contohkan pisau ya, pisau tajam ya. Itu selalu tidak ada masalah dengan pisau tajam kan. Kalau digunakan secara benar. Nah, begitu juga dengan money, seks, dan power. Uang kita tahu akhirnya akan menjerat orang kepada materi, dan itu di Markus atau berapa kemarin yang kita bahas itu, bahwa itu akan menjadi jerat untuk firman Tuhan tidak bisa hidup dalam hidup kita. Betul ya? Itu di apa yang ditaburkan, Matius benih yang 13. ditaburkan. Matius 13. Perumpamaan penabur. Ya. Nah, ketika kita bicara seks, dari buku ini diambil dari Roma itu ya. Ya. Roma yang menggantikan dengan lambang-lambang, menggantikan kemuliaan Allah dengan hal yang lain gitu ya. Nah, ketika kita bahas, ketika dibahas kekuasaan oleh buku ini, itu juga John Piper ambil ayat itu. Jadi dia bilang menggantikan kemuliaan Allah dengan hal lain. Dalam hal ini kekuasaan. Ya. Kekuasaan itu tentu baik, dan Tuhan juga kasih kekuasaan, bisa dilihat dari ada orang yang terlahir sudah karismatis. Ya, ada ya orang yang memang punya jiwa kepemimpinan sudah kelihatan gitu ya. Jadi orangnya juga sosoknya itu beda lah. Kalau mungkin kita contoh di murid Yesus itu Petrus ya, gitu. Dia punya jiwa begitu ya, pemimpin gitu. Nah, jadi itu pun dari Allah sebetulnya. Selalu yang kembali menjadi salah ketika manusianya yang
Ya, salah mempergunakannya. Kan gitu. Motivasinya salah. Motivasinya salah. Hal terdalam kita juga bicara waktu itu motivasi, dan motivasi tidak bisa langsung dilihat saat ini biasanya gitu ya. Ya, Setelah kejadian jelek baru ketahuan ya. gitu ya. Nah, jadi di buku ini dibilang bahwa kekuasaan itu justru baik kalau dipakai untuk mengejar hal-hal yang baik. Ya tentu kita tahu ya. Kita perlu pemimpin, dan pemimpin itu kalau memang mengejar hal-hal yang baik itu selalu tentu untuk entah itu dalam bentuk gereja atau dalam bentuk perusahaan pasti akan maju juga, baik juga gitu ya. Nah, yang menjadi salah itu ketika sudah kekuasaan itu mau melebihi orang lain, mau menunjukkan, mau jadi itu dijadikan bahan alat untuk menyombongkan diri. Ya. Nah, itu baru mulai Meninggikan diri, menaikkan diri, menaikkan menjatuhkan diri, orang lain. menjatuhkan orang lain, hanya mencari pujian. Nah, itu ditulis di buku ini begitu. Nah, bahayanya kekuasaan besar diarahkan untuk mendapatkan pujian dan meninggikan diri. Itu yang ditulis di buku ini. Kembali ke Roma 1 ayat 23, manusia menggantikan kemuliaan Allah dengan gambaran-gambaran yang lain. Itu ya, di Roma 1, 23. Nah, dan yang sulitnya juga terdeteksi itu adalah yang tadi kita bicara motivasi. Di Yeremia 17 ayat 9 dikatakan apa itu? Betapa liciknya hati. Jadi hati kita tuh yang kadang-kadang merusak kekuasaan yang sebetulnya Tuhan persiapkan juga untuk kita. Kita sebenarnya orang yang mampu untuk melakukan, tapi dirusak oleh motivasi kita. Ketika Pilatus berkata dia memiliki kuasa, Yesus menjawab apa di situ? Engkau tidak mempunyai kuasa, ya kan? Dikatakan begitu. Nah, jadi ketika kekuasaan dimanfaatkan untuk hal yang salah, contoh yang di Alkitab misalnya Daud, Raja Daud ya. Dia punya kuasa, dia tidak bisa menahan urusan seksnya, dia lihat ada Batseba, jatuhlah dia. Dan itu jahat kan sebetulnya cerita itu ya. Dia manfaatkan orang pentingnya justru suaminya dia Uria. Ya, Ditempatkan di tempat yang di paling garis depan. supaya mati. Itu kan dari karena punya kekuasaan dan dia tidak bisa menahan. Ya. Ini penting nih ya. Jadi makanya kita bukan anti kekuasaan, bahkan politik ya. Kita nggak anti politik. Ya bahkan pemerintah itu Tuhan yang tetapkan. Di Roma 13 misalnya, Tuhan menetapkan adanya penguasa atau pemerintah. Ya. Tapi hendaknya lah kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Itu dulu yang kita gumuli. Bukan kekuasaannya atau apapun, tetapi bagaimana kita bergumul menjadi pribadi yang takut akan Tuhan sehingga kita bisa mempergunakan semuanya ini dengan baik, secara khusus kekuasaan. Analogi Pak John tadi itu bagus sekali terkait dengan pisau, tajam sekali. Nah, jadi baik, jadi benar kalau digunakan oleh tangan yang tepat. Tapi jadi mengerikan kalau digunakan oleh tangan yang salah. Begitu juga dengan kekuasaan kalau jatuh di tangan yang salah, itu mengerikan. Nah, makanya saya suka dengan buku ini karena dia punya kalimat jitu menurut saya, living in the light, gitu loh. Nah, dia menekankan bagaimana kita jadi orang-orang yang mengenal kebenaran dan menghidupi kebenaran. Nah, kalau kita jadi orang-orang yang mengenal kebenaran, tahu kebenaran, menghidupi kebenaran, maka kita akan bisa menikmati semuanya ini dengan benar. Living in the light. Iya, living in the light. Dalam terang firman Tuhan. Tentunya dalam terang firman Tuhan, gitu. Mantap kali. Nah, aku suka dengan buku ini. Salah satu statement yang sangat, menurut aku ini sangat esensial ya. Tadi seperti yang Pak John sudah mention terkait dengan motivasi. Jadi motivasi hati seseorang itu sangat menentukan tindakan, keputusan-keputusan yang dia lakukan. Baik pada saat dia memiliki uang, baik saat dia memiliki power yang sedang kita bahas. Jadi seseorang yang memiliki, pada dasarnya kan power itu atau kekuasaan itu kan yang paling tinggi adalah dimiliki oleh Tuhan. Tuhan mempercayakan kepada seseorang atau kepada kita untuk memiliki kuasa yang kita gunakan motivasinya untuk kemuliaan Tuhan tentunya. Nah, tadi ada satu ayat yang menarik waktu Pak John sampaikan dari Yeremia pasal 17 tadi ya, ayat 9, bahwa betapa liciknya hati manusia itu. Kadang-kadang kita ini suka nggak tahu kalau kita ini diliciki oleh hati kita yang licik gitu Pak.
Atau kita tahu juga bisa. Atau kita tahu juga, tapi kita sengaja mengikuti hati kita yang licik. Menarik waktu Tuhan Yesus sampaikan di dalam Markus pasal 7 ya. Di sana tuh terdapat hati itu, kalau saya kasih gambaran sebagai pabriknya dosa sebenarnya. Mungkin aku langsung baca aja Markus pasal 7 ayat 21, 22, 23. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi memang betapa penting kita harus menjaga hati itu, brother. Ya, nah Kita nggak bisa lepas dari realitas 3 hal ini. Ya, berkat dan kutuk ya selalu orang kembali ke 3 hal ini kan. Ya, Kalau mau sesuatu dibilang itu menjadi harus- berkat dan kutuk ya tergantung bagaimana kita memandang dan menggunakan semua hal ini. Ya. Bagaimana kita memandang dan menggunakan semua hal ini? Ya kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Supaya kita tidak menyombongkan diri, kita harus sadar bahwa semuanya itu berasal dari Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau bukan untuk ini, ya kita pasti jadi orang yang rusak dan merusak orang banyak. Ya. Alkitab dengan tegas mengatakan Paulus, baik engkau makan, minum, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Untuk sesuatu yang sangat sederhana saja, untuk perkara kecil saja, kita harus melakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Apalagi perkara besar, kita dipercayakan jadi pemimpin atas perusahaan, jadi pemimpin atas gereja, atas negara. Wah. Tuh. Tadi dibilang mulai dari hal kecil. Coba aja. Kekuasaan biasanya pria itu atas wanita kalau di rumah tangga kan. Nah itu aja contoh kecil aja. Dulu kayaknya begitu mengasihi, begitu sudah dimiliki, merasa berkuasa. Yang pria-pria dengarkan ini ya. Gimana tadi Pak John? Yang pria-pria yang ada di rumah dengarkan ini baik-baik. Ketika sudah Dimiliki. Enggak lagi Kekuasaan dipakai dengan salah gitu ya. enggak lagi dihargai dengan baik. Waduh, waktu jalan dia apa namanya brother? Apa? Nggak dapet. Contoh nih. Terantuk bahasanya. Contoh. Iya, dibiarkan gitu ya. Iya, biarkan jalan. Contoh nih, misalnya waktu sudah berkeluarga, istri bertanya, Pi, kenapa papi nggak pernah lagi memberikan sesuatu sama saya waktu seperti pacaran dulu? Repot Ya, nih. suaminya jawab begini, Mami pernah nggak waktu orang mancing kalau sudah dapat, masa dikasih umpan lagi? Waduh. Itu pengalaman siapa itu, brother? Itu contoh kecil. Iya. Sampai ke tadi bernegara. Kita Iya. lihatlah pemimpin-pemimpin yang korup ya. Iya. Kan dari awal statement yang lalu kita udah bilang. Iya, ada istilah apa? Power itu tends to corrupt. Dan kalau absolute power itu udah pasti corrupt absolutely. Ya. Udah, pasti. Nah, jadi menarik Pak John ya. Berarti kan kalau harta itu dipercayakan Tuhan kan. Oh iya. Ya berarti orang yang kaya itu berarti akan mempertanggungjawabkan lebih besar. Kalau begitu. Alkitab tulis sukar. Iya. Tidak mudah, sukar, sulit masuk surga. ini bisa kita urai lagi nanti lebih luar biasa. Bisa. Sambil ngopi lah kalau gitu kita. Ngopi. Oke. Kita ngopi lagi. Jadi nggak salah, sekali lagi ya, money, sex, and power ini ketiga hal yang berasal dari Tuhan. Anugerah seperti seks itu Tuhan berikan perintah prokreasi itu sebelum manusia jatuh dalam dosa. Seks itu tidak dosa, menjadi dosa karena kita salah menggunakannya. Makanya poin yang paling penting untuk kita perkarakan adalah bagaimana kita memiliki karakter yang baik, karakter yang benar, menjadi orang yang benar, takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, sehingga kita bisa mempergunakan ketiga hal ini dengan baik dan benar, gitu loh. Jangan sampai nanti kita, ya karena kita orang yang tidak baik, kita orang yang jahat, ketika mendapatkan semua hal ini, wah, kita jadi sesuka-suka kita jadi makin hancur, makin rusak. Makanya jangan minta kaya, jangan minta diberkati, jangan minta kekuasaan kalau kita bukan orang yang benar. Kalau karakter kita tidak benar. Karena kita hanya akan merusak orang banyak. Apalagi kalau kita punya kekuasaan yang kaliber nasional. Aduh, sayang sekali dan mengerikan sekali. Jadi
perjuangkan dulu pribadi kita, di mana kita menjadi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, seperti apa yang Tuhan katakan terkait dengan inti dari hukum Taurat, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, sehingga kita bisa menggunakan apa yang kita miliki secara benar dan maksimal. Nah, kalau dari aku tetap aku balik ke yang perkataan tadi itu Pak, bahwa motivasi hati itu yang terpenting. Tadi Bang Boyin menarik ya, waktu Bang Boyin sampaikan terkait dengan orang kaya itu. Aku jadi teringat cerita tentang orang kaya yang dia sudah kaya, juga pemimpin, dia punya power. Ya. Waktu dia datang ke Tuhan Yesus, apa yang harus aku lakukan? Ini kayaknya agak turun baju ini. Apa yang harus aku lakukan, Guru, untuk supaya aku mendapatkan hidup yang kekal atau hidup yang berkualitas itu? Matius Ini 19. punya power, punya uang, punya harta yang banyak. Lalu, oke, kamu sudah tahu firman Tuhan, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, hormatilah ayah dan ibu. Oh udah, aku sudah lakukan semuanya itu. Oke, kalau kamu ingin sempurna, kata Tuhan Yesus, jualah, bagikanlah seluruh hartamu kepada orang miskin. Lalu datanglah kemari dan ikutlah aku. Lalu Alkitab mencatat, pergilah orang muda itu dengan sedih hatinya. Ya kan? Pergi hatinya kan Bang? Iya. Lalu? Nah yang paling menarik lagi, sebetulnya dia sudah melakukan hukum-hukum Taurat loh. Itu tadi, Ya kan? semua sudah dilakukan Iya, loh. Makanya, Dia sebenarnya orang baik. iya orang baik. sebenarnya. Makanya itu kenapa Tuhan Yesus katakan, kalau kau ingin sempurna, Ya. semua sudah dilakukan. Mungkin kalau dia lakukan yang Tuhan Yesus sampaikan, dia jual, dia bagi harta milik, ya mungkin dia orang yang sempurna di dunia yang paling pertama. Iya. Mungkin saya tambahkan dulu, Brother ya. Ya, pergumulan kita manusia pada umumnya ingin selalu menjadi lebih baik lagi. Tapi kita lupa, justru jalan Tuhan untuk kita jadi pribadi yang lebih baik lagi adalah dengan kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Oke. Mengasihi Ya. Tuhan dan mengasihi sesama. Inilah jalan terbaik untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Bukan bertambah-tambah harta kita, Yap, bertambah besar kekuasaan kita, bertambah banyak tanah atau luas tanah kita. Bukan di situ Dia poinnya. berarti agamawi tapi dia masih terikat Ya. dengan harta. Nah, Ya, ini dia. Itu dia. Poinku ke situ Bang, Iya. bahwa sebetulnya yang diminta oleh Tuhan Yesus bukan hartanya sebenarnya, bukan powernya hatinya. sebenarnya, hatinya. Iya. Makanya tadi menarik yang Pak John sampaikan bahwa dalam buku ini yang terdapat di toko buku Immanuel, Bapak Ibu harus beli toko Immanuel, Money, Sex and Power, bahwa yang Tuhan Yesus minta itu sebetulnya hatinya. Ya, Bukan powernya, bukan hartanya. Jadi memang semua itu kembali kepada hati. betul. Ada Pak, silakan Pak Jo. Jadi memang akhirnya apa yang harus kita lakukan sebetulnya? Kalau dari gembala saya selalu bilang, pindahkan hati kita Ke surga. ke surga. Walaupun kita Kalau- masih ada di bumi. Walaupun kita ada di bumi. Ada lagunya Kalau tuh Pak. oh, gimana? Apalagi itu? Let me go home. Home LB3. Iya, iya, iya. Nah, kalau di buku ini dipakai istilah lain tapi menarik. Kita harus pindahkan orbit hati kita. Wow, ngeri. Orbit. ya. Edarnya tuh kan. Jadi gravitasinya tuh Tuhan. Wow. Tuhan Yesus. Nah, di situ baru uang, seks, kuasa Kekuasaan. itu akan menjadi sukacita justru dalam diri Jadi kita. baik atau tidaknya kita, bagaimana kualitas hidup kita itu bergantung pada apa kita tempatkan hati kita. Ya. Yap. Kalau pada Tuhan dan kerajaannya, ya itu Orbit dia. kita itu, kualitas hidup kita itu Gravitasinya seperti yang Tuhan diinginkan ya. oleh Tuhan. Betul. Itu harus. Tadi brother udah kasih kode-kode begitu maksudnya apa? Ngomong kita let me go home. Apa tuh? Hati kita surga. Apa tuh? Oh Yerusalem, Lagu lama ini Bang. kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kotamu yang hatiku rindu ke sana.
sama Sedap, dengan ya? Let me go home. Ini sama dengan Let Me Go Home. Ya kan? Bisa nggak kali ini apa nggak merusak? Jadi home itu kan apa namanya? Rumah. Rumah yang Iya. nyaman kan. Itu Iya, dia. kita kan pulang ke rumah Sama. pada akhirnya. Pulang ke rumah Esensinya Baku. sama, kan? Alkitab berkata bahwa rumah kita bukan dunia ini. Yes. We Jangan are diterusin. from Ho. above, dari surga. Iya, jadi kalau hati kita sudah betul, kita tempatkan Yap. di surga, atau orbit kita sudah betul, Iya. itu baik pemberi uang, dalam ini kita masih bicara uang, pemberi maupun penerima itu akan betul-betul menikmatinya. Si pemberi tidak jadi sombong karena dia memberi, penerima juga tidak menuhankan si pemberi. Iya. Kan begitu. Benar, itu sih benar juga. Ada orang yang gimana ya? Kayak terlalu bagaimana memperlakukan orang yang baik sama dia sampai dia lupa itu juga alatnya Tuhan sebenarnya. Iya. Karena memang Dan jangan bergantung juga sama orang itu. betul. Gitu loh. Jangan sampai ada ketergantungan sama orang itu. Tuhan bisa memakai berbagai macam cara untuk membuat kita bertahan atau hidup atau memberkati kehidupan kita. Banyak caranya Tuhan gitu loh. Yap. Jadi percayakan hidup kita hanya kepada Tuhan, jangan takut. Betul. Allah penguasa atas alam semesta. Dan dia adalah pribadi yang mengasihi kita dengan sempurna. Dia terlalu tahu bagaimana caranya untuk menopang atau memelihara kehidupan kita. Yang penting hati kita. Hati kita. Seks juga poin begitu. lagi. Seks juga begitu. Itu seks kita harus yakin bahwa itu tidak tabu selama dikuduskan dalam nama Tuhan. Makanya kenapa ikatan pernikahan itu harus diberkati di depan jemaat. Kita harus kuduskan semua. Ya. Karena sebetulnya dari rahim wanita itu muncul bangsa sebetulnya kan? Ya. Kalau mau dipikir satu-satunya. Jadi hal seperti itu harus dimengerti bahwa seks dari Tuhan, kenikmatan itu dari Tuhan, tapi kita harus kembalikan semua untuk Tuhan. Itu seks dari hal kuasa misalnya. Itu kita lihat seharusnya kita dimerdekakan untuk hidup dengan penuh kuasa dalam kekuatan Allah ya sebetulnya. Karena kita memang berjalan tanah liat dalam kelemahan, tapi kita diberi kuasa untuk bertindak dan menjadi kekuatan yang harusnya menampilkan siapa? Apa? Kemuliaannya dia. Sebetulnya begitu. Jadi setinggi-tingginya ya kuasa kita, yang tertinggi adalah anak domba yang layak menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, dan hormat. Itu di Wahyu. Itu harusnya kuasa begitu. Ya. Pada akhirnya ya hormat, kekuasaan itu kembali kepada Allah karena semuanya berasal daripada Allah. Tidak ada dalam hidup kita yang bukan dari Allah, itu semua dari Allah. Money, sex, and power. Jadi wajar kalau semuanya kita kembalikan kepada Allah. Kemuliaan hanya bagi dia. Ada yang menarik waktu kisah Tuhan Yesus dicobai ya. Salah satu ini kan yang berasal dari dunia ini, Alkitab katakan 1 Yohanes pasal 2 ayat 15, 16, 17 adalah keinginan daging, keangkuhan hidup, dan keinginan mata kan, ya kan. Nah waktu itu Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, iblis mencoba untuk memberikan power kepada dia, ya kan. Ya. Dari semua 3 pencobaan itu batu menjadi roti, kemudian ditunjukkan kemegahan dunia, lalu dia jatuhkan dirimu. Itu kan menunjukkan dia ingin membuat Tuhan Yesus menunjukkan powernya. Ya. Tapi Tuhan Yesus tidak mempergunakan kesempatan itu untuk jatuh di dalam dosa. Ya. Itu sangat menjadi contoh bagi kita bagaimana kita pada saat punya power, memang kita gunakan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, sesuai dengan porsinya Tuhan. Ya dia menawarkan kekuasaan kan. Kalau kamu menyembah aku akan memberikan Semua ini. semuanya, seluruh dunia ini. Nah, menariknya begini. Jangan sampai kita menerima sesuatu kalau itu bukan berasal dari Tuhan atau tidak dengan cara Tuhan. Kalau bukan dengan cara yang berkenan atau cara yang menyenangkan hati Tuhan, jangan terima atau ambil kekuasaan itu. Yap. Ada banyak di luar sana kita temukan orang bisa loh dia tidak percaya Yesus atau meninggalkan Yesus hanya gara-gara kekuasaan, brother. Oh, banyak. Oh, itu fakta realita yang benar-benar terjadi saat ini. Ya. Dimana bahkan itu orang Kristen yang
Demi semuanya. Demi semua. kekuasaan, demi seks, demi Iya. uang. Nah, hati-hati. Bisa dia meninggalkan. Ini semua nantinya. Ya, memang Itu kan sekitar ini tawaran-tawaran aja gitu. dunia ya kan. Justru seharusnya sebaliknya ya, kita harus berani meninggalkan segala sesuatu demi Kristus. Wah, itu bagus. Bukan jangan sampai kita meninggalkan Kristus demi sesuatu. Wah, itu bagus. Mengerikan sekali. Pada akhirnya akan terlihat motivasi kita. Apakah kita menempatkan Yesus sebagai segala-galanya dalam kehidupan kita? Apakah dia jadi value tertinggi dalam kehidupan kita? Jangan sampai kita menjadi seperti anak muda yang kaya itu, yang Matius 19 tadi itu. Ya. Value tertinggi dalam hidupnya uang. Sehingga nggak terlihat, atau nggak benar apa yang mau dia persoalkan. Aku ingin menikmati kehidupan kekal. Yang mana kehidupan kekal itu esensinya persekutuan bersama dengan Allah. Waktu di bumi saja kamu nggak mau bersekutu bersama dengan dia, sejalan dengan dia, apalagi di kekalan selama-lamanya, kamu mungkin tidak akan nyaman. Yap. Jadi kita harus mulai nyaman atau mulai menikmati hidup bersama dengan Allah, hidup benar dan menikmati semuanya dengan benar selama kita di dunia. Baru kita akan menikmati semuanya secara maksimal ketika kita di surga bersama dengan Ada Yesus. satu sorry Pak Jon. Ya, jadi ini menarik. Kalau mau lebih detail lagi, itu silakan dibaca buku ini. Ya, mantap. Pasti sangat diberkati. Dari aku mungkin ini udah mau closing kali ya, brother. Karena waktu kita juga Brother langsung closingkan aja ya. bahwa ada salah satu contoh sosok atau individu yang sudah ngalamin hal ini. Kalau pasti kan orang-orang pikir ini yang bicara ini benar-benar sudah punya power nggak sih mereka ini? Tapi dalam Alkitab ada satu contoh pribadi yang sudah memiliki 3 hal ini. Siapa dia? Raja Salomo. Raja Salomo. Dia punya power, Ya. dia punya harta, dia punya seks, Iya. dia punya istri 1000. Tapi dari semuanya itu itu kan masa mudanya, di masa tuanya dia menulis kitab Pengkhotbah. Ya. Dan dia katakan segala sesuatu ini sia-sia. Sia-sia. Usaha Bagi dia menjaring nih, angin ya. usaha menjaring angin, money, sex, power itu semua sia-sia. Dan ditutup di Pengkhotbah pasal 12 ayat 13, dia katakan begini, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah. Tadi yang brother sudah mention berkali-kali, kita harus menjadi orang yang takut akan Allah terlebih dahulu. Dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Brother bisa mengelaborasi sedikit terkait dengan Salomo, Ya. bagaimana dia di masa tuanya mengatakan bahwa pada akhirnya takut akan Allah itu yang lebih penting dari semuanya. Iya, setuju udah. Jadi, yuk mau apa lagi kan? Udah sempurna ya closingnya. Siapa tahu brother mau tambahkan. Ya mungkin kita bertanya-tanya kok bisa ya raja seberhikmatnya Salomo jatuh ke dalam dosa. Kan dia luar biasa dikagumi hikmatnya, tapi pada akhirnya jatuh dalam dosa. Ingat, sehebat apapun kita, jangan ada orang yang pernah berpikir dia nggak bisa jatuh. Yap. Kita butuh orang-orang yang selalu mengingatkan kita, menasihati kita tatkala kita mulai menyimpang. Kita butuh penasihat rohani. Itu salah satu poin yang mungkin kita perlu tekankan ketika kita berefleksi dari kehidupan Salomo. Yap. Ya, jadi apalagi kalau kita di atas, ingat kita butuh orang-orang di sekeliling kita yang bisa mengingatkan kita. Amin. Amin. Bang Boin, seperti biasa Bang Boin closing pokoknya. Jadi Power. berjumpa kembali. Iya. Tuhan memberkati. Sampai Tuhan jumpa di memberkati. program Rema selanjutnya. Haleluya. Mantap.